Hutan Kalimantan dulu dikenal sebagai surga hijau di Asia Tenggara. Hamparan pepohonan tropis menjulang tinggi, sungai-sungai raksasa berkilau membelah daratan, dan suara satwa liar memenuhi udara. Dari kejauhan, daratan ini tampak seperti permadani hijau tak berujung. Tapi kini, pemandangan itu semakin sulit ditemukan. Yang terlihat hari ini adalah hamparan barisan pohon kelapa sawit. Seragam, rapi, hijau, namun kosong. Bagi sebagian orang, ini tanda kemajuan. Bagi sebagian lain, ini adalah awal dari bencana ekologi. Pertanyaannya, apakah benar mengubah hutan menjadi kebun sawit adalah solusi? Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia, setelah Greenland dan Papua. Dulu, ia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia bersama Amazon dan Kongo. Pada awal 1980-an, luas hutan Kalimantan diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta hektar. Hutan yang rapat, gelap, dan lembab ini menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang cukup besar. Lebih dari 15.000 spesies tumbuhan tercatat hidup di Kalimantan. Sekitar 3.000 diantaranya adalah jenis pohon, termasuk Dipterocarpa raksasa yang bisa menjulang lebih dari 60 meter. Hewan-hewan endemik seperti orangutan Kalimantan, bakantan, macan dahan, hingga burung enggang, semuanya menggantungkan hidup pada hutan ini. Selain itu, hutan Kalimantan juga punya peran global. Ia menyerap miliaran ton karbon, menahan laju pemanasan global. Ia menjadi siklus air, memastikan hujan turun teratur, sungai-sungai tetap mengalir, dan tanah tetap subur. Tanpa hutan, Kalimantan akan menghadapi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Hutan Kalimantan bukan hanya milik Indonesia, ia adalah warisan dunia yang nilainya jauh melebihi komoditas apapun yang tumbuh di atas tanahnya. Namun, sejak dekade 1990-an, wajah Kalimantan mulai berubah. Hutan-hutan yang dulunya rapat perlahan digantikan dengan perkebunan sawit. Indonesia kini menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia bersama Malaysia. Lebih dari 50% pasokan minyak sawit dunia berasal dari dua negara ini. Minyak sawit dipakai hampir di mana-mana, dari minyak goreng di dapur, margarin, biskuit, coklat, hingga sabun, sampo, lipstik, bahkan biodiesel. Hampir semua produk sehari-hari punya jejak sawit di dalamnya. Bagi negara, sawit adalah penyumbang devisa terbesar. Bagi sebagian masyarakat pedesaan, sawit membuka lapangan pekerjaan dan menghadirkan infrastruktur baru. Jalan dibangun, listrik masuk, sekolah berdiri. Sawit disebut-sebut sebagai emas hijau, penyelamat ekonomi bangsa. Tapi benarkah sawit membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian? Sekilas, hutan tropis dan kebun sawit sama-sama hijau, tapi peran keduanya sangat berbeda. Hutan tropis adalah sistem kehidupan yang kompleks. 1 hektar hutan Kalimantan bisa menyimpan lebih dari 200 spesies pohon. Di sana hidup ribuan serangga, burung, dan mamalia. Kanopi pepohonan menciptakan iklim mikro, menjaga suhu tetap stabil, menahan air hujan, sekaligus menyuburkan tanah. Hutan tropis adalah rumah bagi kehidupan yang tak ternilai, sementara kebun sawit adalah monokultur. Artinya, hanya ada satu jenis pohon yang ditanam di area yang sangat luas. Ekosistemnya miskin, nyaris tidak ada burung, mamalia, atau serangga yang bisa bertahan hidup di sana. Tanahnya cepat rusak, airnya cepat hilang, dan ketika kemarau panjang datang, kebun sawit mudah terbakar, memicu kabut asap yang mencemari udara hingga ke negara tetangga. Hutan tropis menjaga iklim global tetap stabil. Kebun sawit hanya berfokus pada satu hal, yaitu produksi minyak.
Namun, hutan tidak hilang begitu saja. Ia tidak musnah hanya karena api atau gergaji. Kehilangannya dimulai dari meja kantor dengan sebuah stempel dan tanda tangan. Perizinan dari pemerintah menjadi pintu resmi yang membuat jutaan hektar hutan tropis berubah status. Dari kawasan hutan lindung atau tanah adat menjadi lahan perkebunan industri. Dengan satu tanda tangan, rumah orang utan bisa lenyap, diganti dengan barisan pohon monokultur. Alasannya selalu sama, pembangunan, investasi, dan lapangan pekerjaan. Namun, keuntungan terbesar justru jatuh ke tangan perusahaan besar dan investor, bukan masyarakat kecil. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan. Tanah leluhur mereka masuk dalam izin perusahaan tanpa persetujuan penuh. Mereka diberi kompensasi kecil, sementara nilai sebenarnya jauh lebih besar. Lebih parah lagi, pengawasan pemerintah sering lemah. Ada perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar hutan, meskipun jelas-jelas dilarang. Ada pula yang melanggar batas area izin, tapi tetap lolos tanpa sanksi berarti. Pertanyaannya, apakah perizinan ini benar-benar demi rakyat? Atau sekedar jalan pintas bagi segelintir pihak untuk memperkaya diri? Deforestasi Kalimantan membawa dampak besar. Kabut asap akibat kebakaran lahan sawit pernah menutupi langit Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Malaysia dan Singapura. Jutaan orang menderita penyakit pernapasan, maskapai penerbangan terganggu, ekonomi lumpuh sementara. Satwa liar pun menderita, orang hutan kehilangan rumah, masuk ke kebun sawit, lalu dianggap hama, banyak yang diburu, dibunuh, atau diperdagangkan secara ilegal. Konflik manusia dan satwa menjadi cerita berulang setiap tahun. Masyarakat adat kehilangan tanah, budaya, dan identitas. Mereka yang dulu hidup dari hutan, berburu, dan berladang, kini dipaksa menjadi buruh dengan upah rendah di perkebunan. Sawit memang membuka lapangan kerja, tetapi apakah itu sebanding dengan kehilangan tanah leluhur? Apa yang terjadi di Kalimantan bukan hal baru. Amazon di Brazil misalnya, dibakar untuk membuka lahan peternakan sapi dan kedelai. Hutan Kongo ditebang untuk kayu dan tambang. Borneo yang dulu dikenal sebagai pulau hijau, kini hanya menyisakan sebagian kecil hutannya. Pola yang sama terlihat di seluruh dunia. Hutan tropis dikorbankan demi industri. Apakah itu sawit, sapi, kayu, atau tambang, semuanya menggunakan alasan yang sama, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kerugian ekologisnya jauh lebih besar daripada keuntungan jangka pendek. Tanpa hutan, bumi akan lebih cepat memanas, banjir, kekeringan, dan bencana ekologis akan semakin sering terjadi. Sawit memang memberi keuntungan cepat, sawit memang membangun jalan, membuka sekolah, dan memberi pekerjaan. Tapi semua itu dibayar dengan hilangnya paru-paru dunia. Hutan tropis Kalimantan bukan sekedar deretan pohon, ia adalah sistem kehidupan, rumah bagi ribuan makhluk, dan penyeimbang iklim dunia. Menggantinya dengan kebun sawit ibarat menukar masa depan bumi dengan keuntungan sesaat. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita rela kehilangan hutan Kalimantan hanya demi minyak yang habis dipakai dalam hitungan hari? Atau masihkah kita punya pilihan untuk melindungi sisa surga hijau ini sebelum semuanya terlambat? Itu semua ada di tangan kita. Mari kita renungkan.